Seringkali jiwa yang paling diremehkan manusia justru sedang dipersiapkan semesta untuk dikenali pada waktu yang paling tepat. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan tanpa suara. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, bahkan tidak ada tanda bahwa langkah yang ditempuh memiliki arti di mata dunia. Hari-hari berlalu seperti angin yang tidak meninggalkan jejak, sementara di sekelilingmu, orang lain tampak melaju dengan sorotan yang terang. Dan di tengah keadaan itu, mungkin pernah muncul perasaan yang sulit dijelaskan, bukan marah, bukan pula kecewa sepenuhnya, melainkan sebuah sunyi yang dalam, seolah hatimu sedang diajak memahami sesuatu yang belum sempat diberi nama. Ada jiwa yang tidak tumbuh di bawah sorotan. Ia tumbuh di tempat-tempat yang sepi, di ruang yang tidak banyak diperhatikan, di waktu-waktu ketika dunia terlalu sibuk melihat hal lain. Seperti benih yang tertanam jauh di dalam tanah, ia tidak terlihat, tetapi diam-diam sedang bekerja. Akar-akar kecilnya mencari arah, menembus kegelapan tanpa pernah bertanya kapan cahaya akan datang. Mungkin ada masa ketika kata-kata orang lain terasa ringan di telinga, namun berat di dada. Tatapan yang meragukan, sikap yang menganggapmu biasa saja, atau bahkan perlakuan yang seolah mengatakan bahwa keberadaanmu tidak membawa perubahan apapun. Anehnya, justru di momen-momen seperti itu, ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak benar-benar patah. Ada bagian yang tetap tenang, tetap hidup, seperti api kecil yang menolak padam meski tertiup angin berkali-kali. Kadang jiwa memahami lebih dulu sebelum pikiran mampu menjelaskan. Ia merasakan bahwa perjalanan ini bukan tentang dilihat sekarang, bukan tentang diakui hari ini. Ada ritme yang lebih dalam dari sekadar penilaian manusia. Seperti malam yang tidak pernah terburu-buru menjadi pagi, hidup pun memiliki waktunya sendiri untuk membuka makna. Ketika seseorang diremehkan, dunia sering mengira itu adalah tanda kelemahan. Namun jiwa yang terjaga merasakannya berbeda. Ia seperti sedang dibungkus oleh kesunyian agar tumbuh tanpa gangguan. Tidak semua bunga mekar di musim yang sama. Ada yang menunggu hujan tertentu, cahaya tertentu, bahkan luka tertentu sebelum akhirnya membuka kelopaknya. Barangkali kamu pernah merasa berada di antara dua dunia. Di satu sisi, kamu tetap menjalani kehidupan seperti biasa, berbicara, bekerja, tersenyum. Namun di sisi lain, ada ruang batin yang terasa jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Seolah ada percakapan diam yang terus berlangsung di dalam dirimu, sebuah bisikan lembut yang mengatakan bahwa semua ini memiliki arti, meski belum terlihat bentuknya. Kesendirian yang dulu terasa berat perlahan berubah menjadi ruang perenungan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua keheningan adalah kesepian. Ada keheningan yang justru menyembuhkan, yang mengumpulkan kembali bagian-bagian diri yang pernah tercerai oleh harapan dan kekecewaan. Dan tanpa disadari, saat dunia sibuk menilai dari permukaan, sesuatu di dalam dirimu sedang disusun ulang. Cara memandang hidup berubah pelan-pelan. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan daya tariknya. Pengakuan tidak lagi menjadi tujuan utama. Ada ketenangan baru yang muncul, tenang yang tidak berasal dari keadaan luar, melainkan dari penerimaan yang tumbuh perlahan di dalam hati. Mungkin inilah bagian perjalanan yang jarang dipahami orang lain. Karena dari luar, tidak ada yang tampak istimewa. Tidak ada perubahan besar yang bisa diceritakan. Namun di dalam, gelombang kesadaran bergerak pelan, membentuk kedalaman yang tidak bisa diukur oleh mata. Seperti sungai yang mengalir diam di bawah permukaan tanah, perjalanan jiwa seringkali tidak terlihat, tetapi terus bergerak menuju lautan yang telah menunggunya sejak awal. Ada kalanya, kamu bertanya dalam diam, mengapa jalan ini terasa lebih sunyi dibandingkan jalan orang lain? Mengapa langkahmu sering disalahpahami? Mengapa usaha yang tulus tidak selalu disambut sebagaimana harapan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang ia hanya ingin dirasakan, seperti hujan yang tidak perlu ditanya mengapa turun. Karena sesungguhnya, diremehkan memiliki caranya sendiri dalam membentuk kekuatan. Ia mengajarkan keteguhan tanpa perlu diumumkan. Ia melatih kesabaran tanpa perlu dipuji. Ia menumbuhkan ketulusan yang tidak bergantung pada balasan. Orang yang selalu dipuji mungkin belajar percaya diri. Tetapi jiwa yang pernah diremehkan belajar mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Ia belajar berdiri tanpa sandaran penilaian orang lain. Ia belajar berjalan meski tidak ada yang menyaksikan. Dan perlahan, sesuatu yang tak terlihat mulai berubah. Cara kamu memandang luka menjadi lebih lembut. Cara kamu memahami manusia menjadi lebih luas. Bahkan rasa sakit yang dulu ingin dihindari kini terasa seperti guru yang diam-diam menuntunmu menuju kedewasaan batin.
Ada rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah berjalan dalam sunyi, bahwa tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Kadang hidup hanya sedang memastikan bahwa ketika waktunya tiba, kamu telah cukup kuat untuk menerima apa yang dulu kamu minta. Seperti langit sebelum fajar, ada masa ketika segalanya tampak paling gelap. Namun justru di saat itulah cahaya sedang bersiap muncul, perlahan, tanpa suara, tanpa pengumuman. Dan mungkin tanpa kamu sadari, orang-orang yang dulu tidak melihatmu sebenarnya sedang menjalani perannya sendiri dalam perjalananmu. Mereka bukan penghalang, melainkan latar belakang yang membuat perubahanmu kelak terlihat jelas. Tanpa bayangan, cahaya tidak pernah benar-benar tampak. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang selalu dimengerti. Ia sering berjalan lebih dulu dari pemahaman orang lain. Ia merasakan lebih dalam, melihat lebih jauh, dan memahami hal-hal yang belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah sebabnya terkadang kamu merasa asing di tengah keramaian. Bukan karena kamu tidak cocok dengan dunia, melainkan karena hatimu sedang belajar mendengar sesuatu yang lebih halus daripada suara dunia itu sendiri. Ada kelembutan yang tumbuh dari pengalaman diremehkan. Kelembutan yang membuatmu tidak lagi mudah menghakimi. Kamu mulai memahami bahwa setiap manusia membawa perjuangannya masing-masing. Bahkan mereka yang pernah meragukanmu pun mungkin sedang berjuang dengan ketakutan yang tidak terlihat. Dan di titik tertentu, kamu berhenti ingin membuktikan diri. Bukan karena menyerah, tetapi karena menyadari bahwa nilai sejati tidak membutuhkan pengakuan yang tergesa-gesa. Seperti matahari yang tetap terbit meski tidak semua orang bangun untuk menyambutnya. Takdir memiliki cara yang unik untuk membuka mata manusia. Ia tidak tergesa, ia tidak berisik, ia bekerja dalam diam, menyusun pertemuan, waktu, dan keadaan dengan ketelitian yang tidak bisa dipahami sekaligus. Suatu hari nanti, perubahan itu akan terlihat. Bukan karena kamu berusaha menunjukkan, tetapi karena cahaya yang tumbuh di dalam dirimu tidak lagi bisa disembunyikan. Dan saat itu tiba, orang-orang mungkin akan bertanya kapan semua ini terjadi, tanpa menyadari bahwa perjalanan panjang itu berlangsung saat mereka tidak memperhatikan. Namun yang paling berubah bukanlah pandangan mereka. Yang paling berubah adalah dirimu sendiri. Kamu tidak lagi membutuhkan pembuktian. Kamu hanya berjalan, dengan hati yang lebih tenang, langkah yang lebih ringan, dan keyakinan yang tidak lagi bergantung pada suara luar. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang membuat dunia terkejut. Ini tentang membuat jiwa kembali pulang kepada dirinya sendiri. Dan ketika keheningan ini mulai terasa hangat, ketika batinmu tidak lagi gelisah oleh penilaian yang dulu melukai, ada undangan lembut yang muncul dari kedalaman rasa. Seolah sebuah pintu perlahan terbuka, mengajakmu melangkah sedikit lebih jauh, menyentuh lapisan makna yang sebelumnya hanya terasa samar. Di sanalah perjalanan ini akan bergerak lebih dalam, bukan untuk mencari sesuatu yang baru, melainkan untuk mengenali apa yang sejak awal telah tumbuh diam-diam di dalam dirimu. 1. Diremehkan bukan tanda kegagalan, tapi masa persiapan. Ada fase dalam kehidupan ketika seseorang berjalan tanpa sorotan, tanpa pengakuan, bahkan tanpa keyakinan dari orang-orang di sekitarnya. Pada fase itu, segala usaha tampak seolah tidak berarti. Kata-kata yang keluar dari mulut orang lain terasa meragukan, kadang merendahkan, kadang sekadar mengabaikan. Namun justru di ruang inilah sebuah proses yang sangat dalam sedang berlangsung, proses yang tidak bisa dilihat oleh mata luar. Diremehkan sering disalahartikan sebagai tanda bahwa seseorang tidak cukup baik. Padahal, seringkali itu hanyalah tanda bahwa pertumbuhan sedang berlangsung di tempat yang tidak terlihat. Seperti akar pohon yang tumbuh jauh di bawah tanah, kekuatan sejati tidak dibangun di permukaan. Ia berkembang dalam tekanan, kesunyian, dan waktu yang panjang. Ketika seseorang tidak mendapatkan pengakuan, ia dipaksa untuk bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa ia tetap melangkah. Jika jawabannya bukan lagi pujian, bukan lagi pengakuan, maka perlahan ia menemukan sesuatu yang lebih murni, sebuah alasan yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Disitulah fondasi kekuatan mulai terbentuk. Masa diremehkan adalah masa ketika ego perlahan diluruhkan. Harapan untuk dilihat mulai digantikan oleh keinginan untuk bertumbuh. Seseorang belajar melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hatinya merasa itu benar. Dan perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia terjadi pelan, hampir tidak terasa, seperti embun yang turun tanpa suara. Ada kebijaksanaan tersembunyi dalam keadaan ini. Ketika dunia belum memperhatikanmu, kamu diberi ruang untuk belajar tanpa tekanan ekspektasi.
Kamu boleh gagal tanpa sorotan. Kamu boleh memperbaiki diri tanpa rasa malu yang berlebihan. Kamu diberi kesempatan untuk menjadi kuat sebelum dunia meminta kekuatan itu darimu. Banyak orang mengira keberhasilan dimulai saat seseorang terlihat hebat. Padahal keberhasilan sering dimulai jauh sebelumnya, ketika seseorang masih dianggap biasa saja. Saat tidak ada yang menunggu hasil darinya, ia justru memiliki kebebasan untuk berkembang secara utuh. Diremehkan juga mengajarkan kesabaran yang tidak bisa dipelajari melalui kenyamanan. Ia melatih hati agar tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Ia mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa cepat dunia mengakuinya. Di dalam diam itu, seseorang mulai mengenali dirinya lebih dalam. Ia menemukan batasnya, ketakutannya, juga kekuatannya yang selama ini tersembunyi. Ia belajar berdiri tanpa sandaran tepuk tangan. Dan ketika seseorang mampu berdiri tanpa pengakuan, ia sebenarnya sedang menjadi pribadi yang tidak mudah runtuh oleh penolakan. Masa persiapan sering terlihat seperti keterlambatan. Namun sesungguhnya itu adalah penyempurnaan. Hidup tidak sedang menahanmu, hidup sedang memastikan bahwa ketika waktumu tiba, kamu tidak hanya siap menerima keberhasilan, tetapi juga siap menanggung maknanya. Karena sesuatu yang datang terlalu cepat sering pergi terlalu cepat. Tetapi sesuatu yang dibangun dalam kesunyian memiliki akar yang dalam, dan akar yang dalam tidak mudah tumbang oleh badai. 2. Takdir bekerja saat manusia berhenti mengakui. Ada saat ketika semua usaha terasa seperti berbicara kepada ruang kosong. Tidak ada respons, tidak ada penghargaan, bahkan tidak ada tanda bahwa apa yang dilakukan memiliki arti. Pada titik itu, banyak orang memilih berhenti karena mengira perjalanan mereka sia-sia. Namun justru di saat pengakuan manusia menghilang, takdir mulai bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Takdir tidak selalu bergerak di permukaan. Ia sering bekerja dalam diam, mengatur pertemuan yang belum terjadi, membuka jalan yang belum tampak, dan menyiapkan keadaan yang belum bisa dipahami sekarang. Ketika manusia berhenti melihat nilai seseorang, kehidupan justru mulai menyusunnya dari arah yang lain. Ada keheningan tertentu yang menjadi ruang kerja bagi perubahan besar. Dalam keheningan itu, seseorang belajar tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada pandangan luar. Ia mulai memahami bahwa pengakuan manusia bersifat sementara nilai sejati tumbuh dari ketulusan yang konsisten. Seringkali, ketika seseorang tidak lagi dikejar ekspektasi orang lain, ia menemukan kebebasan batin. Ia bekerja dengan lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dalam. Tanpa disadari, kualitas dirinya berubah. Cara berpikirnya matang, cara merespons hidup menjadi lebih bijaksana. Takdir seperti benang halus yang dirajut perlahan. Kita jarang melihat prosesnya, tetapi suatu hari pola itu menjadi jelas. Orang-orang mungkin mengira perubahan terjadi secara tiba-tiba, padahal sebenarnya ia telah berlangsung lama, jauh sebelum siapapun menyadarinya. Ada keindahan dalam tidak diakui untuk sementara waktu. Itu adalah masa ketika niat diuji. Apakah seseorang tetap berjalan ketika tidak ada yang melihat? Apakah ia tetap berbuat baik ketika tidak ada yang memuji? Pertanyaan-pertanyaan ini membentuk kedalaman jiwa. Ketika seseorang tetap setia pada jalannya meski tanpa pengakuan, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar dari penilaian manusia. Ia belajar percaya pada proses yang tidak bisa dipercepat. Dan pada saat yang tidak terduga, keadaan mulai berubah. Bukan karena ia memaksa dunia melihatnya, tetapi karena hasil dari perjalanan panjang itu tidak lagi bisa disembunyikan. Takdir membuka mata orang-orang secara perlahan, seringkali melalui cara yang tidak pernah direncanakan. Yang dahulu diabaikan menjadi diperhatikan. Yang dahulu diragukan menjadi dipercaya. Namun pada titik itu, seseorang biasanya sudah berubah. Ia tidak lagi mencari pengakuan seperti dulu. Ia hanya melanjutkan langkahnya dengan tenang, karena ia tahu bahwa nilai sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk terlihat. 3. Kesunyian adalah tempat kekuatan dibangun. Kesunyian sering dianggap sebagai keadaan yang harus dihindari. Banyak orang takut berada terlalu lama sendirian dengan pikirannya sendiri. Namun bagi jiwa yang sedang bertumbuh, kesunyian adalah ruang paling jujur yang pernah ada. Di dalam kesunyian, tidak ada peran yang perlu dimainkan. Tidak ada topeng sosial yang harus dipertahankan. Seseorang bertemu dirinya apa adanya, dengan keraguan, harapan, luka, dan mimpi yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dunia. Kesunyian memperlambat langkah hidup. Ia memaksa seseorang berhenti sejenak dari kebisingan luar, lalu mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk.
Suara itu bukan suara keras, melainkan bisikan lembut yang menunjukkan arah. Kekuatan sejati tidak lahir dari keramaian. Ia lahir dari refleksi yang panjang. Dari malam-malam ketika seseorang bertanya kepada dirinya sendiri tentang arti perjalanan yang sedang dijalani. Dari momen ketika air mata jatuh tanpa saksi, namun justru membawa pemahaman baru. Dalam kesunyian, seseorang belajar menerima dirinya tanpa syarat. Ia tidak lagi berusaha menjadi seperti orang lain. Ia mulai memahami ritme hidupnya sendiri. Dan dari penerimaan itu, muncul ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Kesunyian juga mengajarkan ketahanan. Ketika tidak ada yang menguatkan dari luar, seseorang menemukan sumber kekuatan di dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia mampu bertahan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Banyak perubahan besar terjadi tanpa suara. Seperti fajar yang datang perlahan, kekuatan batin tumbuh tanpa pengumuman. Tidak ada tanda dramatis, hanya perubahan halus dalam cara seseorang melihat dunia. Ia menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih memahami bahwa hidup tidak selalu tentang kecepatan, tetapi tentang kedalaman. Dan kedalaman hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani melewati kesunyian tanpa melarikan diri darinya. Kesunyian bukan kekosongan, ia adalah ruang pembentukan, tempat di mana jiwa diperhalus, hati dilunakkan, dan pikiran ditenangkan. Dari sanalah lahir kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan luar. 4. Orang yang meremehkan akan menjadi saksi perubahanmu. Ada ironi lembut dalam perjalanan hidup. Mereka yang dahulu meragukan seringkali menjadi saksi pertama dari perubahan yang terjadi. Bukan karena seseorang ingin membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi karena waktu memiliki cara sendiri untuk memperlihatkan hasil dari ketekunan. Perubahan sejati jarang terlihat saat sedang berlangsung. Ia seperti matahari yang naik perlahan, orang baru menyadari cahayanya ketika langit sudah terang. Begitu pula pertumbuhan seseorang. Ia terjadi sedikit demi sedikit, hampir tidak terasa dari hari ke hari. Orang-orang yang pernah meremehkan biasanya melihat berdasarkan keadaan saat itu. Mereka tidak melihat proses batin, perjuangan diam, atau perubahan kecil yang terjadi setiap hari. Mereka hanya melihat permukaan, dan karena itu, penilaian mereka sering terbatas pada apa yang tampak. Namun waktu memperluas pandangan, perlahan hasil mulai terlihat. Cara berbicara berubah, sikap menjadi lebih tenang, kepercayaan diri muncul tanpa kesombongan. Dan perubahan ini memiliki kekuatan yang tidak perlu diumumkan. Saat itulah orang-orang mulai menyadari sesuatu yang dulu mereka abaikan. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena dirimu yang sebenarnya akhirnya terlihat jelas. Menariknya, pada tahap ini keinginan untuk membalas atau membuktikan biasanya sudah menghilang. Hati tidak lagi dipenuhi kebutuhan untuk diakui oleh mereka yang dulu meragukan. Ada kedewasaan yang membuatmu memahami bahwa setiap orang hanya melihat sesuai dengan kesiapan mereka. Mereka yang dulu meremehkan bukan musuh dalam perjalananmu. Tanpa sadar, mereka menjadi bagian dari proses yang menguatkanmu. Keraguan mereka melatih keteguhanmu, sikap mereka membentuk kesabaranmu. Dan ketika perubahan itu akhirnya terlihat, yang muncul bukan rasa kemenangan, melainkan rasa damai. Karena kamu menyadari bahwa perjalanan ini tidak pernah tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang pertumbuhan yang berlangsung sesuai waktunya. Pada akhirnya, waktu berbicara lebih jujur daripada pembelaan apapun. Ia menunjukkan bahwa sesuatu yang tumbuh dengan tulus tidak bisa selamanya tersembunyi. Dan saat mata mereka akhirnya terbuka, kamu sudah berdiri di tempat yang lebih tenang, tempat di mana pengakuan bukan lagi tujuan, melainkan hanya bayangan dari perjalanan panjang yang telah kamu lalui. 5. Jiwa terpilih tidak dipercepat, tapi dipersiapkan. Ada perjalanan hidup yang terasa lambat bukan karena seseorang tertinggal, melainkan karena ia sedang dibentuk dengan lebih teliti. Tidak semua langkah diciptakan untuk berlari. Ada jiwa yang harus berjalan perlahan agar setiap bagian dirinya benar-benar siap menerima apa yang kelak datang menghampiri. Seringkali manusia membandingkan waktunya dengan waktu orang lain. Melihat keberhasilan yang tampak cepat di luar sana membuat hati bertanya-tanya mengapa jalannya terasa lebih panjang. Namun ada rahasia halus yang jarang disadari, sesuatu yang memiliki tujuan besar jarang dipersiapkan dengan tergesa-gesa. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami, hati manusia pun membutuhkan proses sebelum mampu menampung tanggung jawab yang lebih luas. Jika sesuatu datang sebelum kesiapan batin terbentuk, ia bisa berubah menjadi beban. Karena itu kehidupan terkadang menahan langkah, bukan untuk menghukum,
tetapi untuk melindungi. Dalam masa persiapan ini, banyak hal terasa tidak jelas. Arah hidup tampak samar, usaha yang dilakukan belum menunjukkan hasil nyata. Namun tanpa disadari, kepekaan sedang diasah. Kesabaran sedang diperluas, cara memahami kehidupan menjadi lebih dalam daripada sebelumnya. Ada perubahan yang tidak terlihat oleh mata luar. Cara seseorang menghadapi kegagalan menjadi lebih tenang. Cara memandang orang lain menjadi lebih lembut. Bahkan luka yang dulu terasa menyakitkan mulai berubah menjadi sumber kebijaksanaan. Persiapan jiwa seringkali terjadi melalui pengalaman yang tidak nyaman. Penolakan, keterlambatan, dan kesalahpahaman menjadi alat pembentuk yang halus. Semua itu seperti pahatan pada batu yang perlahan membentuk karya indah, meski pada awalnya terasa seperti tekanan tanpa arti. Jiwa yang dipersiapkan belajar menerima ketidakpastian tanpa kehilangan harapan. Ia memahami bahwa tidak semua jawaban harus datang sekarang. Ada keyakinan sunyi yang tumbuh, bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri untuk menjadi jelas. Dan ketika seseorang berhenti memaksa hidup bergerak sesuai keinginannya, ia mulai merasakan ketenangan baru. Ia tidak lagi gelisah melihat orang lain melaju lebih cepat. Ia mulai memahami bahwa perjalanan setiap jiwa memiliki ritmenya masing-masing. Kematangan batin tidak bisa dipercepat. Ia membutuhkan pengalaman, refleksi, dan waktu yang cukup untuk meresap. Seperti buah yang matang secara alami, hasilnya akan lebih manis dan bertahan lebih lama. Suatu hari nanti, ketika kesempatan datang, jiwa yang telah dipersiapkan tidak akan merasa terkejut. Ia tidak akan goyah oleh perubahan. Ia mampu berdiri dengan stabil karena fondasinya telah dibangun dalam waktu yang panjang. Dan pada saat itu, seseorang akan menyadari bahwa semua keterlambatan yang pernah ia keluhkan sebenarnya adalah bentuk kasih yang tersembunyi. Hidup tidak pernah memperlambatnya, hidup hanya memastikan ia siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. 6. Penghinaan kadang adalah perlindungan tersembunyi. Tidak semua pengalaman pahit datang untuk melukai. Ada luka yang berfungsi seperti pagar tak terlihat, menjauhkan seseorang dari jalan yang bukan miliknya. Penghinaan sering terasa menyakitkan karena menyentuh bagian terdalam dari harga diri. Namun di balik rasa itu, kadang tersembunyi perlindungan yang tidak langsung dipahami. Ketika seseorang diremehkan atau ditolak, ia sering menjauh dari tempat atau lingkungan tertentu. Pada awalnya, jarak itu terasa seperti kehilangan. Tetapi seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa menjauh justru menyelamatkannya dari sesuatu yang tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Ada hubungan yang tidak berlanjut karena penghinaan. Ada kesempatan yang tertutup karena dianggap tidak layak. Ada pintu yang tidak terbuka meski sudah diketuk berkali-kali. Semua itu sering terasa seperti kegagalan, padahal mungkin itu adalah cara hidup mengarahkan seseorang menuju tempat yang lebih tepat. Penghinaan memaksa seseorang kembali kepada dirinya sendiri. Ia belajar mencari nilai dirinya bukan dari penerimaan luar, tetapi dari kedalaman hati. Dan disitulah kekuatan baru muncul, kekuatan yang tidak mudah dikendalikan oleh pendapat orang lain. Seringkali, jika seseorang diterima di semua tempat, ia tidak pernah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Penolakan menyaring, jalan hidup, menyingkirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan pertumbuhan batin. Ada kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman diremehkan. Seseorang menjadi lebih selektif dalam memilih lingkungan, lebih bijak dalam mempercayai orang, dan lebih sadar terhadap arah hidupnya sendiri. Luka yang awalnya terasa berat perlahan berubah menjadi pelindung. Ia mengingatkan agar tidak kembali ke tempat yang pernah membuat jiwa terasa kecil. Ia menjaga agar seseorang tidak kehilangan dirinya demi diterima oleh orang lain. Dan ketika seseorang melihat kembali masa lalu, ia sering menyadari bahwa penghinaan tertentu justru menghindarkannya dari jalan yang keliru. Jika dulu ia diterima, mungkin ia tidak akan menemukan versi dirinya yang sekarang. Perlindungan hidup tidak selalu hadir dalam bentuk kenyamanan. Kadang ia datang dalam bentuk penolakan yang menyakitkan. Namun seperti hujan deras yang membersihkan udara, pengalaman itu meninggalkan kejernihan setelahnya. Pada akhirnya, seseorang memahami bahwa tidak semua yang terasa pahit adalah musuh. Beberapa di antaranya adalah penjaga tak terlihat yang memastikan perjalanan jiwa tetap berada di jalur yang benar. 7. Waktu adalah pembela terkuat. Ada saat ketika kata-kata tidak mampu membela diri. Penjelasan terasa sia-sia, usaha untuk membuat orang lain memahami justru menambah kelelahan batin. Pada titik itu, satu-satunya yang tersisa hanyalah waktu. Waktu memiliki cara yang tenang namun pasti dalam mengungkap kebenaran. Ia tidak terburu-buru, tidak berdebat,
dan tidak memihak secara terbuka. Namun perlahan, ia menunjukkan hasil dari setiap niat, setiap usaha, dan setiap kesabaran yang dijaga. Banyak kesalahpahaman tidak perlu diluruskan dengan kata-kata panjang. Hidup sendiri yang akan menjelaskannya. Perubahan nyata lebih kuat daripada pembelaan apapun. Saat seseorang memilih tetap berjalan dengan tulus meski disalahpahami, ia sedang menyerahkan pembelaannya kepada waktu. Dan waktu tidak pernah gagal memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari, perubahan kecil mulai terlihat. Konsistensi menciptakan kepercayaan. Ketulusan menciptakan dampak. Orang-orang yang dulu meragukan perlahan melihat kenyataan yang tidak bisa disangkal. Menariknya, pembelaan waktu tidak pernah terasa seperti kemenangan yang keras. Ia datang dengan keheningan. Tanpa perlu membuktikan apapun, keadaan berubah dengan sendirinya. Seseorang yang dahulu ingin dimengerti akhirnya tidak lagi membutuhkan pengertian itu. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dan ketika pengakuan akhirnya datang, ia menerimanya dengan tenang, tanpa euforia berlebihan. Waktu juga menyembuhkan luka yang pernah ditinggalkan oleh penilaian orang lain. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Beberapa hal hanya perlu dibiarkan berjalan hingga maknanya terbuka sendiri. Kesabaran menjadi kunci dalam perjalanan ini. Bukan kesabaran yang pasif, tetapi kesabaran yang tetap bergerak meski hasil belum terlihat. Kesabaran yang percaya bahwa setiap langkah memiliki arti meski belum dipahami. Dan pada akhirnya, waktu memperlihatkan sesuatu yang sederhana namun mendalam, bahwa kebenaran tidak membutuhkan suara keras untuk bertahan. Ia hanya membutuhkan ketekunan untuk tetap hidup sampai saatnya terlihat jelas. 8. Ketika takdir membuka mata mereka, hatimu sudah berubah. Ada momen dalam perjalanan hidup ketika perubahan akhirnya terlihat oleh semua orang. Mereka yang dulu tidak memperhatikan mulai menyadari kehadiranmu. Mereka yang pernah meragukan mulai melihat nilai yang sebelumnya tersembunyi. Namun pada saat itu terjadi, sesuatu yang lebih besar telah berubah, bukan pandangan mereka, melainkan hatimu sendiri. Perjalanan panjang telah mengajarkan banyak hal. Luka mengajarkan empati, kesunyian mengajarkan kedamaian, penolakan mengajarkan penerimaan diri. Semua pengalaman itu perlahan mengubah cara hatimu merespons dunia. Jika dulu pengakuan terasa sangat penting, kini ia hanya menjadi tambahan, bukan kebutuhan. Ada ketenangan yang membuatmu tidak lagi tergesa mencari pembenaran dari luar. Saat orang lain akhirnya membuka mata, kamu tidak lagi berdiri di tempat yang sama seperti dulu. Kamu telah berjalan jauh secara batin. Kamu tidak lagi membawa beban ingin diakui, karena kamu telah mengenal nilai dirimu tanpa bantuan siapapun. Perubahan ini membuatmu melihat masa lalu dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak ada lagi keinginan untuk menyalahkan. Bahkan terhadap mereka yang pernah meremehkan, muncul pemahaman yang lembut. Kamu menyadari bahwa setiap orang hanya melihat sesuai dengan tingkat kesadarannya pada saat itu. Dan perjalananmu tidak pernah benar-benar tentang mereka. Semua itu adalah bagian dari proses yang membentuk kedalaman hatimu. Ketika takdir akhirnya membuka mata mereka, kamu justru merasakan kedamaian yang sederhana. Tidak ada dorongan untuk berkata, "Aku sudah bilang." Tidak ada kebutuhan untuk membalas. Yang ada hanyalah rasa syukur karena perjalanan panjang itu telah membawamu mengenal dirimu sendiri. Di titik ini, keberhasilan tidak lagi terasa seperti tujuan akhir. Ia hanya menjadi konsekuensi alami dari pertumbuhan yang tulus. Yang paling berharga bukanlah perubahan pandangan orang lain, tetapi ketenangan yang kini tinggal di dalam hatimu. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari perjalanan jiwa, bahwa pada akhirnya, kemenangan sejati bukan ketika dunia melihatmu berbeda, melainkan ketika kamu mampu melihat dunia dengan hati yang lebih luas, lebih lembut, dan lebih damai daripada sebelumnya. Pada akhirnya, setiap perjalanan jiwa selalu kembali pada satu titik yang sama, keheningan di dalam diri, tempat di mana segala pertanyaan perlahan berhenti mencari jawaban, dan hati mulai memahami tanpa perlu dijelaskan. Jika sampai detik ini kamu masih bertahan, masih mendengarkan, masih membiarkan kata-kata ini mengalir pelan di ruang batinmu, mungkin bukan kebetulan kamu berada di sini. Ada sesuatu yang sedang beresonansi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi terasa nyata di dalam rasa. Hidup sering membawa seseorang melewati jalan yang tidak ia pilih sendiri. Ada pertemuan yang tidak direncanakan, ada luka yang tidak diharapkan, ada masa-masa ketika dunia terasa begitu jauh meski tubuh tetap berada di tengah keramaian. Namun justru di sanalah jiwa mulai terbangun. Bukan saat semuanya mudah, bukan saat semuanya dipahami,
melainkan saat seseorang tetap berjalan meski tidak sepenuhnya mengerti kemana arah hidup membawanya. Mungkin selama ini kamu pernah merasa berbeda tanpa tahu alasan yang jelas. Seolah ada bagian dari dirimu yang tidak sepenuhnya cocok dengan kebisingan dunia. Kamu menjalani hari seperti orang lain, tetapi di dalam hati ada ruang sunyi yang selalu memanggilmu untuk berhenti sejenak, untuk merenung lebih dalam, untuk merasakan hidup dengan cara yang lebih halus. Perasaan itu bukan kelemahan, ia adalah tanda kepekaan, dan kepekaan seringkali lahir dari perjalanan panjang yang tidak semua orang mampu lalui. Jiwa yang pernah terluka biasanya belajar melihat lebih lembut. Jiwa yang pernah diremehkan biasanya belajar memahami tanpa menghakimi. Dan jiwa yang pernah berjalan sendirian biasanya menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keramaian. Ada waktu ketika kamu berusaha menjelaskan dirimu kepada dunia, berharap orang lain memahami maksud hatimu. Namun seiring perjalanan, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua orang harus mengerti. Kadang kedamaian justru hadir ketika kamu berhenti meminta dunia untuk memahami perjalananmu, karena sesungguhnya, hidup bukan tentang membuat semua orang mengerti siapa dirimu. Hidup adalah tentang mengenali dirimu sendiri hingga kamu tidak lagi kehilangan arah meski dunia berubah di sekelilingmu. Setiap luka yang pernah datang membawa pesan yang berbeda. Ada luka yang mengajarkan batas. Ada luka yang mengajarkan kesabaran. Ada pula luka yang membuka mata bahwa kekuatan terbesar tidak lahir dari kemenangan, melainkan dari kemampuan untuk tetap lembut setelah melewati banyak hal. Dan jika hari ini kamu masih berdiri, itu bukan karena perjalananmu mudah. Itu karena ada bagian dari dirimu yang tidak pernah menyerah, meski mungkin berkali-kali merasa lelah. Bagian itu mungkin tidak bersuara keras, tetapi ia selalu ada, menuntunmu perlahan untuk terus melangkah. Kadang hidup tidak segera menunjukkan alasan dari setiap kejadian. Jawaban baru terasa bertahun-tahun kemudian, saat kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa setiap kesulitan ternyata mengarahkanku ke versi dirimu yang sekarang. Versi yang lebih tenang, lebih memahami, lebih tidak mudah goyah oleh hal-hal yang dulu terasa besar. Ada kedewasaan batin yang hanya bisa lahir dari waktu. Ia tidak bisa dipercepat, ia tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar yang muncul tanpa suara, mengusir gelap sedikit demi sedikit hingga akhirnya langit terang sepenuhnya. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, perubahan itu sudah terjadi di dalam dirimu. Cara kamu memandang hidup tidak lagi sama seperti dulu. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah kini terasa lebih ringan. Hal-hal yang dulu ingin kamu kejar mati-matian kini tidak lagi terasa mendesak. Bukan karena kamu kehilangan semangat, tetapi karena kamu mulai memahami makna yang lebih dalam dari perjalanan ini. Bahwa hidup bukan sekadar mencapai sesuatu, melainkan menjadi seseorang yang utuh di dalam dirinya sendiri. Ada ketenangan yang muncul ketika seseorang berhenti melawan alur hidup dan mulai berjalan bersamanya. Bukan berarti menyerah, tetapi percaya bahwa setiap langkah memiliki tempatnya sendiri dalam cerita yang lebih besar. Dan di titik ini, kamu mungkin mulai menyadari bahwa diremehkan, ditolak, atau disalahpahami bukanlah akhir dari perjalanan. Semua itu hanyalah bagian dari proses panjang yang membentuk ketahanan batin. Tanpa fase-fase itu, mungkin kamu tidak akan mengenal kedalaman dirimu seperti sekarang. Waktu mengajarkan banyak hal tanpa perlu kata-kata. Ia menunjukkan bahwa segala sesuatu berubah. Orang berubah, keadaan berubah, bahkan luka pun berubah menjadi pelajaran yang menenangkan. Suatu hari nanti, kamu mungkin akan melihat kembali masa-masa sulit ini dengan senyum yang lembut. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu berhasil melewatinya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan saat hari itu tiba, kamu akan memahami bahwa perjalanan ini tidak pernah sia-sia. Setiap langkah, setiap air mata, setiap kesunyian memiliki perannya masing-masing dalam membentuk dirimu menjadi lebih sadar, lebih kuat, dan lebih damai. Jika ada satu hal yang bisa dibawa dari perjalanan ini, mungkin itu adalah kesadaran bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa cepat dunia mengakuimu. Nilai itu sudah ada sejak awal, hanya menunggu untuk kamu sadari sepenuhnya. Maka biarkan hidup berjalan dengan ritmenya. Tidak perlu terburu-buru membuktikan apapun. Tidak perlu memaksa semua hal menjadi jelas hari ini. Kadang yang perlu dilakukan hanyalah tetap melangkah dengan hati yang jujur. Dan ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa berhenti sejenak bukan berarti mundur. Ia hanyalah cara jiwa mengambil napas sebelum melanjutkan perjalanan yang lebih jauh. Mungkin ada orang di luar sana yang belum memahami dirimu.
Mungkin ada yang masih meragukan perjalananmu. Namun itu tidak lagi menjadi beban ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang dari diterima semua orang, tetapi dari kemampuan menerima diri sendiri sepenuhnya. Biarkan malam datang jika memang waktunya malam. Biarkan pagi hadir ketika waktunya terang. Hidup tidak pernah salah dalam memilih waktunya sendiri. Dan jika kata-kata ini menemukanmu di saat yang tepat, semoga ia menjadi pengingat lembut bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan batin ini. Ada banyak jiwa di luar sana yang juga sedang belajar memahami hidup dengan cara yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih tulus. Teruslah berjalan dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan perjalananmu dengan siapapun. Karena jalan setiap jiwa unik, dan keindahan perjalananmu tidak akan pernah sama dengan milik orang lain. Semoga hatimu selalu menemukan ruang untuk kembali tenang, bahkan ketika dunia terasa ramai. Semoga langkahmu selalu dipenuhi makna, bahkan ketika arah belum sepenuhnya terlihat. Dan semoga kamu selalu ingat bahwa cahaya terbesar sering lahir dari perjalanan yang paling sunyi. Jika malam ini hatimu terasa lebih ringan, simpanlah perasaan itu. Biarkan ia menjadi teman dalam langkah-langkah berikutnya. Karena perjalanan ini belum selesai, dan setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk mengenal dirimu lebih dalam lagi. Sampai di titik ini, mungkin yang tersisa hanyalah keheningan yang hangat, keheningan yang tidak kosong, tetapi penuh pemahaman. Dan dari keheningan itulah, perjalanan jiwa akan terus berlanjut, perlahan, tenang, dan penuh makna. Seringkali jiwa yang paling diremehkan manusia justru sedang dipersiapkan semesta untuk dikenali pada waktu yang paling tepat. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan tanpa suara. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, bahkan tidak ada tanda bahwa langkah yang ditempuh memiliki arti di mata dunia. Hari-hari berlalu seperti angin yang tidak meninggalkan jejak, sementara di sekelilingmu, orang lain tampak melaju dengan sorotan yang terang. Dan di tengah keadaan itu, mungkin pernah muncul perasaan yang sulit dijelaskan, bukan marah, bukan pula kecewa sepenuhnya, melainkan sebuah sunyi yang dalam, seolah hatimu sedang diajak memahami sesuatu yang belum sempat diberi nama. Ada jiwa yang tidak tumbuh di bawah sorotan. Ia tumbuh di tempat-tempat yang sepi, di ruang yang tidak banyak diperhatikan, di waktu-waktu ketika dunia terlalu sibuk melihat hal lain. Seperti benih yang tertanam jauh di dalam tanah, ia tidak terlihat, tetapi diam-diam sedang bekerja. Akar-akar kecilnya mencari arah, menembus kegelapan tanpa pernah bertanya kapan cahaya akan datang. Mungkin ada masa ketika kata-kata orang lain terasa ringan di telinga, namun berat di dada. Tatapan yang meragukan, sikap yang menganggapmu biasa saja, atau bahkan perlakuan yang seolah mengatakan bahwa keberadaanmu tidak membawa perubahan apapun. Anehnya, justru di momen-momen seperti itu, ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak benar-benar patah. Ada bagian yang tetap tenang, tetap hidup, seperti api kecil yang menolak padam meski tertiup angin berkali-kali. Kadang jiwa memahami lebih dulu sebelum pikiran mampu menjelaskan. Ia merasakan bahwa perjalanan ini bukan tentang dilihat sekarang, bukan tentang diakui hari ini. Ada ritme yang lebih dalam dari sekadar penilaian manusia. Seperti malam yang tidak pernah terburu-buru menjadi pagi, hidup pun memiliki waktunya sendiri untuk membuka makna. Ketika seseorang diremehkan, dunia sering mengira itu adalah tanda kelemahan. Namun jiwa yang terjaga merasakannya berbeda. Ia seperti sedang dibungkus oleh kesunyian agar tumbuh tanpa gangguan. Tidak semua bunga mekar di musim yang sama. Ada yang menunggu hujan tertentu, cahaya tertentu, bahkan luka tertentu sebelum akhirnya membuka kelopaknya. Barangkali kamu pernah merasa berada di antara dua dunia. Di satu sisi, kamu tetap menjalani kehidupan seperti biasa, berbicara, bekerja, tersenyum. Namun di sisi lain, ada ruang batin yang terasa jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Seolah ada percakapan diam yang terus berlangsung di dalam dirimu, sebuah bisikan lembut yang mengatakan bahwa semua ini memiliki arti, meski belum terlihat bentuknya. Kesendirian yang dulu terasa berat perlahan berubah menjadi ruang perenungan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua keheningan adalah kesepian. Ada keheningan yang justru menyembuhkan, yang mengumpulkan kembali bagian-bagian diri yang pernah tercerai oleh harapan dan kekecewaan. Dan tanpa disadari, saat dunia sibuk menilai dari permukaan, sesuatu di dalam dirimu sedang disusun ulang. Cara memandang hidup berubah pelan-pelan. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan daya tariknya. Pengakuan tidak lagi menjadi tujuan utama.
Ada ketenangan baru yang muncul, tenang yang tidak berasal dari keadaan luar, melainkan dari penerimaan yang tumbuh perlahan di dalam hati. Mungkin inilah bagian perjalanan yang jarang dipahami orang lain. Karena dari luar, tidak ada yang tampak istimewa. Tidak ada perubahan besar yang bisa diceritakan. Namun di dalam, gelombang kesadaran bergerak pelan, membentuk kedalaman yang tidak bisa diukur oleh mata. Seperti sungai yang mengalir diam di bawah permukaan tanah, perjalanan jiwa seringkali tidak terlihat, tetapi terus bergerak menuju lautan yang telah menunggunya sejak awal. Ada kalanya, kamu bertanya dalam diam, mengapa jalan ini terasa lebih sunyi dibandingkan jalan orang lain? Mengapa langkahmu sering disalahpahami? Mengapa usaha yang tulus tidak selalu disambut sebagaimana harapan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang ia hanya ingin dirasakan, seperti hujan yang tidak perlu ditanya mengapa turun. Karena sesungguhnya, diremehkan memiliki caranya sendiri dalam membentuk kekuatan. Ia mengajarkan keteguhan tanpa perlu diumumkan. Ia melatih kesabaran tanpa perlu dipuji. Ia menumbuhkan ketulusan yang tidak bergantung pada balasan. Orang yang selalu dipuji mungkin belajar percaya diri. Tetapi jiwa yang pernah diremehkan belajar mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Ia belajar berdiri tanpa sandaran penilaian orang lain. Ia belajar berjalan meski tidak ada yang menyaksikan. Dan perlahan, sesuatu yang tak terlihat mulai berubah. Cara kamu memandang luka menjadi lebih lembut. Cara kamu memahami manusia menjadi lebih luas. Bahkan rasa sakit yang dulu ingin dihindari kini terasa seperti guru yang diam-diam menuntunmu menuju kedewasaan batin. Ada rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah berjalan dalam sunyi, bahwa tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Kadang hidup hanya sedang memastikan bahwa ketika waktunya tiba, kamu telah cukup kuat untuk menerima apa yang dulu kamu minta. Seperti langit sebelum fajar, ada masa ketika segalanya tampak paling gelap. Namun justru di saat itulah cahaya sedang bersiap muncul, perlahan, tanpa suara, tanpa pengumuman. Dan mungkin tanpa kamu sadari, orang-orang yang dulu tidak melihatmu sebenarnya sedang menjalani perannya sendiri dalam perjalananmu. Mereka bukan penghalang, melainkan latar belakang yang membuat perubahanmu kelak terlihat jelas. Tanpa bayangan, cahaya tidak pernah benar-benar tampak. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang selalu dimengerti. Ia sering berjalan lebih dulu dari pemahaman orang lain. Ia merasakan lebih dalam, melihat lebih jauh, dan memahami hal-hal yang belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah sebabnya terkadang kamu merasa asing di tengah keramaian. Bukan karena kamu tidak cocok dengan dunia, melainkan karena hatimu sedang belajar mendengar sesuatu yang lebih halus daripada suara dunia itu sendiri. Ada kelembutan yang tumbuh dari pengalaman diremehkan. Kelembutan yang membuatmu tidak lagi mudah menghakimi. Kamu mulai memahami bahwa setiap manusia membawa perjuangannya masing-masing. Bahkan mereka yang pernah meragukanmu pun mungkin sedang berjuang dengan ketakutan yang tidak terlihat. Dan di titik tertentu, kamu berhenti ingin membuktikan diri. Bukan karena menyerah, tetapi karena menyadari bahwa nilai sejati tidak membutuhkan pengakuan yang tergesa-gesa. Seperti matahari yang tetap terbit meski tidak semua orang bangun untuk menyambutnya. Takdir memiliki cara yang unik untuk membuka mata manusia. Ia tidak tergesa, ia tidak berisik, ia bekerja dalam diam, menyusun pertemuan, waktu, dan keadaan dengan ketelitian yang tidak bisa dipahami sekaligus. Suatu hari nanti, perubahan itu akan terlihat. Bukan karena kamu berusaha menunjukkan, tetapi karena cahaya yang tumbuh di dalam dirimu tidak lagi bisa disembunyikan. Dan saat itu tiba, orang-orang mungkin akan bertanya kapan semua ini terjadi, tanpa menyadari bahwa perjalanan panjang itu berlangsung saat mereka tidak memperhatikan. Namun yang paling berubah bukanlah pandangan mereka. Yang paling berubah adalah dirimu sendiri. Kamu tidak lagi membutuhkan pembuktian. Kamu hanya berjalan, dengan hati yang lebih tenang, langkah yang lebih ringan, dan keyakinan yang tidak lagi bergantung pada suara luar. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang membuat dunia terkejut. Ini tentang membuat jiwa kembali pulang kepada dirinya sendiri. Dan ketika keheningan ini mulai terasa hangat, ketika batinmu tidak lagi gelisah oleh penilaian yang dulu melukai, ada undangan lembut yang muncul dari kedalaman rasa. Seolah sebuah pintu perlahan terbuka, mengajakmu melangkah sedikit lebih jauh, menyentuh lapisan makna yang sebelumnya hanya terasa samar. Di sanalah perjalanan ini akan bergerak lebih dalam, bukan untuk mencari sesuatu yang baru, melainkan untuk mengenali apa yang sejak awal telah tumbuh diam-diam di dalam dirimu. 1. Diremehkan bukan tanda kegagalan,
tapi masa persiapan. Ada fase dalam kehidupan ketika seseorang berjalan tanpa sorotan, tanpa pengakuan, bahkan tanpa keyakinan dari orang-orang di sekitarnya. Pada fase itu, segala usaha tampak seolah tidak berarti. Kata-kata yang keluar dari mulut orang lain terasa meragukan, kadang merendahkan, kadang sekadar mengabaikan. Namun justru di ruang inilah sebuah proses yang sangat dalam sedang berlangsung, proses yang tidak bisa dilihat oleh mata luar. Diremehkan sering disalahartikan sebagai tanda bahwa seseorang tidak cukup baik. Padahal, seringkali itu hanyalah tanda bahwa pertumbuhan sedang berlangsung di tempat yang tidak terlihat. Seperti akar pohon yang tumbuh jauh di bawah tanah, kekuatan sejati tidak dibangun di permukaan. Ia berkembang dalam tekanan, kesunyian, dan waktu yang panjang. Ketika seseorang tidak mendapatkan pengakuan, ia dipaksa untuk bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa ia tetap melangkah. Jika jawabannya bukan lagi pujian, bukan lagi pengakuan, maka perlahan ia menemukan sesuatu yang lebih murni, sebuah alasan yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Disitulah fondasi kekuatan mulai terbentuk. Masa diremehkan adalah masa ketika ego perlahan diluruhkan. Harapan untuk dilihat mulai digantikan oleh keinginan untuk bertumbuh. Seseorang belajar melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hatinya merasa itu benar. Dan perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia terjadi pelan, hampir tidak terasa, seperti embun yang turun tanpa suara. Ada kebijaksanaan tersembunyi dalam keadaan ini. Ketika dunia belum memperhatikanmu, kamu diberi ruang untuk belajar tanpa tekanan ekspektasi. Kamu boleh gagal tanpa sorotan. Kamu boleh memperbaiki diri tanpa rasa malu yang berlebihan. Kamu diberi kesempatan untuk menjadi kuat sebelum dunia meminta kekuatan itu darimu. Banyak orang mengira keberhasilan dimulai saat seseorang terlihat hebat. Padahal keberhasilan sering dimulai jauh sebelumnya, ketika seseorang masih dianggap biasa saja. Saat tidak ada yang menunggu hasil darinya, ia justru memiliki kebebasan untuk berkembang secara utuh. Diremehkan juga mengajarkan kesabaran yang tidak bisa dipelajari melalui kenyamanan. Ia melatih hati agar tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Ia mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa cepat dunia mengakuinya. Di dalam diam itu, seseorang mulai mengenali dirinya lebih dalam. Ia menemukan batasnya, ketakutannya, juga kekuatannya yang selama ini tersembunyi. Ia belajar berdiri tanpa sandaran tepuk tangan. Dan ketika seseorang mampu berdiri tanpa pengakuan, ia sebenarnya sedang menjadi pribadi yang tidak mudah runtuh oleh penolakan. Masa persiapan sering terlihat seperti keterlambatan. Namun sesungguhnya itu adalah penyempurnaan. Hidup tidak sedang menahanmu. Hidup sedang memastikan bahwa ketika waktumu tiba, kamu tidak hanya siap menerima keberhasilan, tetapi juga siap menanggung maknanya. Karena sesuatu yang datang terlalu cepat sering pergi terlalu cepat. Tetapi sesuatu yang dibangun dalam kesunyian memiliki akar yang dalam, dan akar yang dalam tidak mudah tumbang oleh badai. 2. Takdir bekerja saat manusia berhenti mengakui. Ada saat ketika semua usaha terasa seperti berbicara kepada ruang kosong. Tidak ada respons, tidak ada penghargaan. Bahkan tidak ada tanda bahwa apa yang dilakukan memiliki arti. Pada titik itu, banyak orang memilih berhenti karena mengira perjalanan mereka sia-sia. Namun justru di saat pengakuan manusia menghilang, takdir mulai bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Takdir tidak selalu bergerak di permukaan. Ia sering bekerja dalam diam, mengatur pertemuan yang belum terjadi, membuka jalan yang belum tampak, dan menyiapkan keadaan yang belum bisa dipahami sekarang. Ketika manusia berhenti melihat nilai seseorang, kehidupan justru mulai menyusunnya dari arah yang lain. Ada keheningan tertentu yang menjadi ruang kerja bagi perubahan besar. Dalam keheningan itu, seseorang belajar tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada pandangan luar. Ia mulai memahami bahwa pengakuan manusia bersifat sementara nilai sejati tumbuh dari ketulusan yang konsisten. Seringkali, ketika seseorang tidak lagi dikejar ekspektasi orang lain, ia menemukan kebebasan batin. Ia bekerja dengan lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dalam. Tanpa disadari, kualitas dirinya berubah. Cara berpikirnya matang, cara merespons hidup menjadi lebih bijaksana. Takdir seperti benang halus yang dirajut perlahan. Kita jarang melihat prosesnya, tetapi suatu hari pola itu menjadi jelas. Orang-orang mungkin mengira perubahan terjadi secara tiba-tiba, padahal sebenarnya ia telah berlangsung lama, jauh sebelum siapapun menyadarinya. Ada keindahan dalam tidak diakui untuk sementara waktu. Itu adalah masa ketika niat diuji.
Apakah seseorang tetap berjalan ketika tidak ada yang melihat? Apakah ia tetap berbuat baik ketika tidak ada yang memuji? Pertanyaan-pertanyaan ini membentuk kedalaman jiwa. Ketika seseorang tetap setia pada jalannya meski tanpa pengakuan, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar dari penilaian manusia. Ia belajar percaya pada proses yang tidak bisa dipercepat. Dan pada saat yang tidak terduga, keadaan mulai berubah. Bukan karena ia memaksa dunia melihatnya, tetapi karena hasil dari perjalanan panjang itu tidak lagi bisa disembunyikan. Takdir membuka mata orang-orang secara perlahan, seringkali melalui cara yang tidak pernah direncanakan. Yang dahulu diabaikan menjadi diperhatikan. Yang dahulu diragukan menjadi dipercaya. Namun pada titik itu, seseorang biasanya sudah berubah. Ia tidak lagi mencari pengakuan seperti dulu. Ia hanya melanjutkan langkahnya dengan tenang, karena ia tahu bahwa nilai sejati tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk terlihat. 3. Kesunyian adalah tempat kekuatan dibangun. Kesunyian sering dianggap sebagai keadaan yang harus dihindari. Banyak orang takut berada terlalu lama sendirian dengan pikirannya sendiri. Namun bagi jiwa yang sedang bertumbuh, kesunyian adalah ruang paling jujur yang pernah ada. Di dalam kesunyian, tidak ada peran yang perlu dimainkan. Tidak ada topeng sosial yang harus dipertahankan. Seseorang bertemu dirinya apa adanya, dengan keraguan, harapan, luka, dan mimpi yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dunia. Kesunyian memperlambat langkah hidup. Ia memaksa seseorang berhenti sejenak dari kebisingan luar, lalu mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk. Suara itu bukan suara keras, melainkan bisikan lembut yang menunjukkan arah. Kekuatan sejati tidak lahir dari keramaian. Ia lahir dari refleksi yang panjang. Dari malam-malam ketika seseorang bertanya kepada dirinya sendiri tentang arti perjalanan yang sedang dijalani. Dari momen ketika air mata jatuh tanpa saksi, namun justru membawa pemahaman baru. Dalam kesunyian, seseorang belajar menerima dirinya tanpa syarat. Ia tidak lagi berusaha menjadi seperti orang lain. Ia mulai memahami ritme hidupnya sendiri. Dan dari penerimaan itu, muncul ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Kesunyian juga mengajarkan ketahanan. Ketika tidak ada yang menguatkan dari luar, seseorang menemukan sumber kekuatan di dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia mampu bertahan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Banyak perubahan besar terjadi tanpa suara. Seperti fajar yang datang perlahan, kekuatan batin tumbuh tanpa pengumuman. Tidak ada tanda dramatis, hanya perubahan halus dalam cara seseorang melihat dunia. Ia menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih memahami bahwa hidup tidak selalu tentang kecepatan, tetapi tentang kedalaman. Dan kedalaman hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani melewati kesunyian tanpa melarikan diri darinya. Kesunyian bukan kekosongan, ia adalah ruang pembentukan, tempat di mana jiwa diperhalus, hati dilunakkan, dan pikiran ditenangkan. Dari sanalah lahir kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan luar. 4. Orang yang meremehkan akan menjadi saksi perubahanmu. Ada ironi lembut dalam perjalanan hidup. Mereka yang dahulu meragukan seringkali menjadi saksi pertama dari perubahan yang terjadi. Bukan karena seseorang ingin membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi karena waktu memiliki cara sendiri untuk memperlihatkan hasil dari ketekunan. Perubahan sejati jarang terlihat saat sedang berlangsung. Ia seperti matahari yang naik perlahan, orang baru menyadari cahayanya ketika langit sudah terang. Begitu pula pertumbuhan seseorang. Ia terjadi sedikit demi sedikit, hampir tidak terasa dari hari ke hari. Orang-orang yang pernah meremehkan biasanya melihat berdasarkan keadaan saat itu. Mereka tidak melihat proses batin, perjuangan diam, atau perubahan kecil yang terjadi setiap hari. Mereka hanya melihat permukaan, dan karena itu, penilaian mereka sering terbatas pada apa yang tampak. Namun waktu memperluas pandangan, perlahan hasil mulai terlihat. Cara berbicara berubah, sikap menjadi lebih tenang, kepercayaan diri muncul tanpa kesombongan. Dan perubahan ini memiliki kekuatan yang tidak perlu diumumkan. Saat itulah orang-orang mulai menyadari sesuatu yang dulu mereka abaikan. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena dirimu yang sebenarnya akhirnya terlihat jelas. Menariknya, pada tahap ini keinginan untuk membalas atau membuktikan biasanya sudah menghilang. Hati tidak lagi dipenuhi kebutuhan untuk diakui oleh mereka yang dulu meragukan. Ada kedewasaan yang membuatmu memahami bahwa setiap orang hanya melihat sesuai dengan kesiapan mereka. Mereka yang dulu meremehkan bukan musuh dalam perjalananmu. Tanpa sadar,
mereka menjadi bagian dari proses yang menguatkanmu. Keraguan mereka melatih keteguhanmu, sikap mereka membentuk kesabaranmu, dan ketika perubahan itu akhirnya terlihat, yang muncul bukan rasa kemenangan, melainkan rasa damai. Karena kamu menyadari bahwa perjalanan ini tidak pernah tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang pertumbuhan yang berlangsung sesuai waktunya. Pada akhirnya, waktu berbicara lebih jujur daripada pembelaan apapun. Ia menunjukkan bahwa sesuatu yang tumbuh dengan tulus tidak bisa selamanya tersembunyi. Dan saat mata mereka akhirnya terbuka, kamu sudah berdiri di tempat yang lebih tenang, tempat di mana pengakuan bukan lagi tujuan, melainkan hanya bayangan dari perjalanan panjang yang telah kamu lalui. 5. Jiwa terpilih tidak dipercepat, tapi dipersiapkan. Ada perjalanan hidup yang terasa lambat bukan karena seseorang tertinggal, melainkan karena ia sedang dibentuk dengan lebih teliti. Tidak semua langkah diciptakan untuk berlari. Ada jiwa yang harus berjalan perlahan agar setiap bagian dirinya benar-benar siap menerima apa yang kelak datang menghampiri. Seringkali manusia membandingkan waktunya dengan waktu orang lain. Melihat keberhasilan yang tampak cepat di luar sana membuat hati bertanya-tanya mengapa jalannya terasa lebih panjang. Namun ada rahasia halus yang jarang disadari, sesuatu yang memiliki tujuan besar jarang dipersiapkan dengan tergesa-gesa. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami, hati manusia pun membutuhkan proses sebelum mampu menampung tanggung jawab yang lebih luas. Jika sesuatu datang sebelum kesiapan batin terbentuk, ia bisa berubah menjadi beban. Karena itu kehidupan terkadang menahan langkah, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Dalam masa persiapan ini, banyak hal terasa tidak jelas. Arah hidup tampak samar, usaha yang dilakukan belum menunjukkan hasil nyata. Namun tanpa disadari, kepekaan sedang diasah. Kesabaran sedang diperluas. Cara memahami kehidupan menjadi lebih dalam daripada sebelumnya. Ada perubahan yang tidak terlihat oleh mata luar. Cara seseorang menghadapi kegagalan menjadi lebih tenang. Cara memandang orang lain menjadi lebih lembut. Bahkan luka yang dulu terasa menyakitkan mulai berubah menjadi sumber kebijaksanaan. Persiapan jiwa seringkali terjadi melalui pengalaman yang tidak nyaman. Penolakan, keterlambatan, dan kesalahpahaman menjadi alat pembentuk yang halus. Semua itu seperti pahatan pada batu yang perlahan membentuk karya indah, meski pada awalnya terasa seperti tekanan tanpa arti. Jiwa yang dipersiapkan belajar menerima ketidakpastian tanpa kehilangan harapan. Ia memahami bahwa tidak semua jawaban harus datang sekarang. Ada keyakinan sunyi yang tumbuh, bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri untuk menjadi jelas. Dan ketika seseorang berhenti memaksa hidup bergerak sesuai keinginannya, ia mulai merasakan ketenangan baru. Ia tidak lagi gelisah melihat orang lain melaju lebih cepat. Ia mulai memahami bahwa perjalanan setiap jiwa memiliki ritmenya masing-masing. Kematangan batin tidak bisa dipercepat. Ia membutuhkan pengalaman, refleksi, dan waktu yang cukup untuk meresap. Seperti buah yang matang secara alami, hasilnya akan lebih manis dan bertahan lebih lama. Suatu hari nanti, ketika kesempatan datang, jiwa yang telah dipersiapkan tidak akan merasa terkejut. Ia tidak akan goyah oleh perubahan. Ia mampu berdiri dengan stabil karena fondasinya telah dibangun dalam waktu yang panjang. Dan pada saat itu, seseorang akan menyadari bahwa semua keterlambatan yang pernah ia keluhkan sebenarnya adalah bentuk kasih yang tersembunyi. Hidup tidak pernah memperlambatnya, hidup hanya memastikan ia siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. 6. Penghinaan kadang adalah perlindungan tersembunyi. Tidak semua pengalaman pahit datang untuk melukai. Ada luka yang berfungsi seperti pagar tak terlihat, menjauhkan seseorang dari jalan yang bukan miliknya. Penghinaan sering terasa menyakitkan karena menyentuh bagian terdalam dari harga diri. Namun di balik rasa itu, kadang tersembunyi perlindungan yang tidak langsung dipahami. Ketika seseorang diremehkan atau ditolak, ia sering menjauh dari tempat atau lingkungan tertentu. Pada awalnya, jarak itu terasa seperti kehilangan. Tetapi seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa menjauh justru menyelamatkannya dari sesuatu yang tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Ada hubungan yang tidak berlanjut karena penghinaan. Ada kesempatan yang tertutup karena dianggap tidak layak. Ada pintu yang tidak terbuka meski sudah diketuk berkali-kali. Semua itu sering terasa seperti kegagalan, padahal mungkin itu adalah cara hidup mengarahkan seseorang menuju tempat yang lebih tepat. Penghinaan memaksa seseorang kembali kepada dirinya sendiri. Ia belajar mencari nilai dirinya bukan dari penerimaan luar, tetapi dari kedalaman hati.
Dan disitulah kekuatan baru muncul, kekuatan yang tidak mudah dikendalikan oleh pendapat orang lain. Seringkali, jika seseorang diterima di semua tempat, ia tidak pernah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Penolakan menyaring, jalan hidup, menyingkirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan pertumbuhan batin. Ada kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman diremehkan. Seseorang menjadi lebih selektif dalam memilih lingkungan, lebih bijak dalam mempercayai orang, dan lebih sadar terhadap arah hidupnya sendiri. Luka yang awalnya terasa berat perlahan berubah menjadi pelindung. Ia mengingatkan agar tidak kembali ke tempat yang pernah membuat jiwa terasa kecil. Ia menjaga agar seseorang tidak kehilangan dirinya demi diterima oleh orang lain. Dan ketika seseorang melihat kembali masa lalu, ia sering menyadari bahwa penghinaan tertentu justru menghindarkannya dari jalan yang keliru. Jika dulu ia diterima, mungkin ia tidak akan menemukan versi dirinya yang sekarang. Perlindungan hidup tidak selalu hadir dalam bentuk kenyamanan. Kadang ia datang dalam bentuk penolakan yang menyakitkan. Namun seperti hujan